just a reminder that I am very fat and very sexy. And I am 100% glorifying obesity. And there's nothing you can do about it. Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit and Beberapa tahun belakangan ini, mulai muncul aktivis penggerak anti-body shaming di Amerika Serikat dan viral di media sosial. Aktivis ini mengklaim bahwa seseorang dengan badan gemuk bukan suatu hal yang menyedihkan. Mereka ingin memberikan kesan kepada orang dengan berat badan di atas normal untuk merasa lebih menerima kondisi badan tersebut. Aktivis ini juga mengatakan bahwa seseorang yang bahkan mempunyai niat untuk diet sebagai orang fatphobia. Mereka menyampaikan ke publik bahwa tidak perlu khawatir mengkonsumsi makanan apapun, meski itu tinggi gula dan kalori. Menurut aktivis tersebut, apapun bentuk badan yang dimiliki harus tetap disyukuri dan tidak mendapat perlakuan yang diskriminatif. Normalisasi kelebihan berat badan atau overweight. Sebenarnya gagasan gerakan ini telah muncul dari tahun 1960-an yang didasari atas adanya diskriminasi kepada orang gemuk. Bill Fabry memproklamirkan diri sebagai pecinta lemak dan mempunyai fantasi badan gemuk. Ia memiliki istri gemuk yang mendapat perlakuan tidak menyenangkan dari lingkungannya. Selain itu, preferensi seksual Bill Fabry juga banyak dihujat oleh lingkungannya. Pada 1969, mendirikan National Association to Advance Fat Acceptance atau NAFA. Organisasi ini berjuang untuk melawan diskriminasi orang gemuk. Bill Fabry berharap keluarganya dan seluruh orang-orang dengan kelebihan berat badan bisa mendapatkan perlakuan yang layak. Era 70-an, 80-an, dan 90-an, orang-orang berlomba-lomba untuk menjaga tubuhnya agar tetap kurus, atau setidaknya tidak melebihi batas berat badan normal. Era tersebut mulai bermunculan pil diet, treatment diet. Kemunculan formula diet memiliki efek yang tidak selalu bagus untuk badan. Banyak yang menjadi lebih tidak sehat ketika badan mereka kurus. Akhirnya gerakan fat positivity mulai kembali naik menjadi topik hangat pada tahun 2010-an. Banyak selebriti yang ikut menggaungkan gerakan ini. Mereka ikut menolak bahan-bahan kimia berbahaya dikonsumsi untuk program diet. Standar kecantikan dunia yang saat itu hanya untuk wanita bertubuh kurus mulai berubah. Orang-orang terkenal ini ingin setiap orang mencintai tubuh mereka apa adanya dan mendapatkan perlakuan yang sama. Kemunculan body positivity menjadi kesempatan yang bagus untuk perusahaan makanan. Selama beberapa dekade, produsen makanan bermain dengan dua sisi. Mereka memproduksi makanan dengan kalori tinggi hingga membuat banyak orang bertambah berat badannya. Dan mereka juga memproduksi makanan sehat dengan memberikan ilusi diet kepada konsumen. Salah satu perusahaan tersebut adalah Heinz, sebuah perusahaan yang terkenal dengan bumbu tinggi gulanya, yaitu mayo dan ranch. Heinz menciptakan serangkaian alternatif ringan bagi orang-orang yang ingin menurunkan berat badannya. Heinz bahkan membeli Weight Watchers pada tahun 1978 untuk lebih meyakinkan konsumennya terkait produk mana saja yang sebaiknya dikonsumsi ketika diet. Perusahaan makanan besar telah menyempurnakan model bisnisnya. Mereka membuat masalah, kemudian menjual solusi terhadap masalah yang telah dibuat sebelumnya. Hal inilah yang membuat perusahaannya sudah besar menjadi lebih besar. Namun kemudian di awal tahun 2010-an, jenis budaya diet baru mulai bermunculan. Diet paleo, diet karbo, vegan, dan pola makan bersih menjadi pilihan orang-orang untuk menjalankan program dietnya. Hal ini menjadikan produsen makanan berada di masa kelamnya. Selebriti menjadi jalan pembuka keuntungan bagi perusahaan makanan itu pada kemudian hari. Dengan influensi yang besar, selebriti menyebarkan topik body positivity, mulai dari Adele, Demi Lovato, Taylor Swift, Lady Gaga,
Mereka menceritakan kondisi di mana mereka pernah mengalami permasalahan makan dan membutuhkan pertolongan oleh profesional. Dan mereka ingin menyampaikan ke publik bahwa makan apapun yang diinginkan itu wajar dan boleh saja dilakukan oleh siapapun tanpa memikirkan bentuk badannya. Muncullah body positivity berpengaruh kepada perusahaan Barbie. Yang selama ini kita ketahui bahwa Barbie adalah karakter wanita yang memiliki tubuh tinggi kurus ideal dan cantik. Namun kemunculan body positivity membuat Barbie mengalami masa buruk pada 2015 karena penjualan yang menurun drastis. Salah satu manajemen akhirnya mengusulkan untuk membuat karakter baru untuk Barbie yang memiliki tubuh lebih gemuk. Selain Barbie, perusahaan fashion Victoria's Secret juga mendukung adanya gerakan body positivity. Mereka menghapus peragaan busana yang biasanya diisi oleh wanita tinggi dan berbadan kurus. Kemudian membuat iklan produk big size yang dikenakan oleh wanita berbadan gemuk. Display di setiap tokonya juga memberikan ruang khusus untuk produk-produk big size mereka. Ada lagi beberapa produk Unilever seperti Dove, Fair and Lovely, turut memberikan kesempatan peran kepada wanita gemuk di Amerika Serikat menjadi bintang iklan produk-produknya. Meski banyak hal positif yang ada dalam gerakan body positivity ini, namun nyatanya tidak selalu sebaik seperti awalnya. Di Amerika Serikat, saat ini jika berniat menurunkan berat badan akan disebut sebagai fat phobic. Mereka dan seisi komunitasnya akan ikut menghujat karena berniat untuk menurunkan berat badan. Tidak jarang selebriti juga menjadi sasaran hujatan karena menjadi lebih kurus dari sebelumnya. Contohnya Adele. Karena gangguan kecemasan yang dialaminya, Adele kehilangan banyak berat badan dalam masa pengobatan. Namun hal ini menjadi titik positif baginya karena Adele merasa lebih sehat dan lebih baik. Di sisi lain, orang-orang dengan gerakan fat positivity ini mengatakan Adele yang dulu itu jauh lebih baik. Gerakan body positivity atau fat positivity ini menjadi hal yang memprihatinkan bagi Amerika Serikat. 74% masyarakat Amerika memiliki berat badan berlebih dan 42% adalah obesitas. Menurut Dr. Casey Mintz, tubuh manusia tidak diciptakan untuk menjadi gemuk. Dalam keadaan gemuk, kita akan terbatas dalam melakukan aktivitas. Dr. Casey juga menyampaikan bahwa banyak orang yang mengalami kerusakan metabolisme. Kerusakan metabolisme ini dapat menyebabkan diabetes, kanker, dan sebagainya. Setidaknya 93% orang Amerika telah mengalami kerusakan metabolisme. Sehingga jika tidak merawat kesehatan dan menjaga makanan, akan dengan mudah mengalami diabetes dan penyakit kronis lainnya. Mensyukuri bentuk tubuh bagaimanapun keadaannya itu baik. Namun tidak untuk menormalisasi gaya hidup tidak sehat. Akan lebih baik jika memiliki tubuh sehat dan sebagaimana mestinya.